Baik, terkait dengan pertanyaan, sesungguhnya di kalangan para ulama juga berbeda-beda pendapatnya, apakah surat Al-Muzammil dulu atau surat Al-Mudaththir dulu. Tetapi kalau dilihat substansinya, isinya, kalau surat Al-Muzammil itu terkait dengan pembekalan, sedangkan surat Al-Mudaththir itu adalah perintah action, berdakwah. Perintah berdakwah. Ya, bahkan Allah kemudian memberikan pembelajaran kepada Rasulullah bagaimana tahapan-tahapan melakukan dakwah itu di dalam surat Al-Mudaththir. Nah, pertanyaannya kira-kira orang berdakwah itu kira-kira disuruh berdakwah dulu terus di training, ya, dibekali dulu, diberi pembekalan dulu, atau diberi pembekalan dulu kemudian berdakwah, kira-kira begitu. Ya. Nah, maka kalau melihat substansinya kelihatannya Al-Muzammil dulu. Karena itu maknanya lebih kepada pembekalan yang dilakukan oleh Allah. Sedangkan surat Al-Mudaththir itu lebih karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Itu sesungguhnya tata cara berdakwah itu, ya. Tata cara berdakwah. Jadi saya lebih mengikuti pendapat bahwa lebih dulu Al-Muzammil ketimbang Al-Mudaththir. Kalau saya mengatakan lebih mengikuti pendapat, itu karena di kalangan para ulama juga berbeda pendapat tentang turunnya ayat. Bahkan ada yang menyatakan Al-Muzammil itu turunnya jauh setelah wahyu itu turun. Ya, karena setelah ayat ke-7 dari surat Al-Muzammil itu konteksnya berbeda dengan ayat 1 sampai ke-7 yang lebih kepada penekanannya kepada pembinaan tadi itu, pembekalan. Nah, begitu. Maka ada yang mengkompromikan. Al-Muzammil itu tidak seluruhnya turun di awal-awal wahyu. Ya. Hanya ayat 1 sampai dengan ke-7 itu di awal-awal wahyu turun. Sedangkan ayat-ayat berikutnya itu jauh setelah wahyu itu turun. Ada yang mengkompromikan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ya memang kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang pasti karena literaturnya pun para ulama juga berbeda pendapat. Kenapa para ulama berbeda pendapat? Saking jauhnya hidup para ulama dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di masa Rasulullah itu sangat minim sekali terkait dengan budaya tulis menulis, sehingga dokumennya tidak ditemukan. Itu kalau bahasa kita itu seperti cerita dari mulut ke mulut. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ditangkaplah oleh para sahabat, kemudian diceritakan lagi kepada orang lain. Bisa jadi pada generasi kesekian pendengarannya kurang, begitu ya, sehingga tidak sempurna. Nah, itu kelemahan sejarah memang. Tapi kita belajar sirah itu kan bukan kronologisnya, ya. Kalau kronologis bisa jadi berbeda. Tapi mesti yang kita tangkap itu adalah makna di balik peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah itu yang harus kita petik pelajarannya. Kita tidak akan menjadi Rasulullah karena Muhammad adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Tapi bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam prosesnya ketika diangkat menjadi nabi dan rasul? Nabi Muhammad melakukan uzlah, perenungan. Ini sesuatu yang semestinya bisa juga kita lakukan, kan begitu? Ya, di tengah-tengah kehidupan yang serba tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah, karena yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Di media sosial coba orang yang baik-baik
dibunuh karakternya, ya. Bisa jadi banyak orang yang juga bingung ini sebenarnya yang benar mana, kan begitu. Nah, disitulah sesungguhnya upaya yang harus kita lakukan, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perenungan agar kita mendapatkan ilham lah begitu ya. Kalau Rasul kan wahyu, kalau manusia biasa namanya ilham. Ilham tuh ide gitu akhirnya. Nah, itu seperti itu. Begitu ya, Pak ya. Masih cukup? Ya, saya belum menyampaikan tentang hikmah-hikmahnya, ini baru kronologisnya memang begitu ya. Tapi nanti pada penggalan tertentu kita akan bicara kira-kira pelajaran yang terpenting dari perjalanan fase Rasulullah mendapatkan wahyu itu apa begitu.